dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Diego akan melakukan proses belajar mengajar melalui beberapa strategi dan model pembelajaran yang sudah dipelajari dalam materi KPAIan. Di sini kami melakukan tugas ini untuk tugas UAS dalam makul materi KPAIan yang diampu oleh Ustazah Kustiana Rizani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan berdoa. Oh, tapi sebelum saya dipimpin doa kepada berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum masuk ke materi, saya absen dulu ya. Halo Pak. Halo. Aulia dari Suri. Halo. Kita ambil ya. Dari yang dilakukan apa? Halo. Bella Panjang Kelima. Halo. Yana Muzaro. Halo. Dwi Novika Sari. Halo. Fitriani Ningsih. Halo. Indri Priyani Kusari. Halo. Masuk semua ya hari ini? Masuk. Sebelum itu, hari ini kita mau belajar apa ya? Baik. Sudah baik semuanya? Baik. Selanjutnya dari pertemuan kita yang kemarin, kita itu semuanya. Baik. Kita belajar sekarang tentang berapa organisasi. Dibuka penampakannya selanjutnya. Nah sekarang kita akan mempelajari pelajaran SKI ini dengan beberapa metode.
Jadi silakan teman-teman kan itu. Apa pengertian dari khulafaur rasyidin? Khulafaur rasyidin. Pengertian dalam rasyidin. Jadi selain seperti yang memiliki berdasar dari dua besar, jadi berangkat dari rasyidin. Yang dari kata kelima, yang mempunyai mana digunati, wakil atau menandai. Dalam Al-Quran kata kalimat terdapat di dua tempat, yaitu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Al-Qur'an ayat 26. Dimulai dari yang di dalam punya adanya di satu, dua, tiga. Berarti itu yang menjadi kelas pertama kali. Mungkinnya ketika kasih dari roh, selanjutnya nyanyiannya dari balon budaya ya, balon budaya. Jadi nanti ya, balon budaya aktif gitu ada mungkin anak-anak keluarga itu aktif gitu. Nah, kita mulai dari yang kedua ya.
nyanyinya kalau bareng-bareng. Ayo kita bareng. 1, 2, 3. Satu, satu, sayang ibu. Dua, dua, sayang ibu guru. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Jadi kalian terjemahkan apa saja yang menyangkut tentang pembahasan judul kalian itu bisa didengar dan hasil catatan itu nanti dipresentasikan. Ya, nah ini sekarang kita memasuki model pembelajaran TBST. Ini ya TBST, P dan S. T itu P, berpikir. Jadi kalian pikirkan apa saja mengenai geografi dalam kita sendiri. Yang kedua itu share, kalian bisa merasakan ilmu apa namanya. Kemudian yang terakhir adalah share. Setelah kalian mendapat apa itu hasil dari videonya, baru kalian klik share atau berbagi kepada dulu yang satunya. Misal, kelompoknya Bakar dan kelompok Umar akan membahas tentang diskusinya sendiri. Ada kelompoknya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Itu juga selanjutnya. Ini adalah suasana kelas ketika mereka mendengarkan audio yang berkaitan tentang Khulafaur Rasyidin dan biografi dari 4 khalifah tersebut, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka mendengarnya dengan sangat hikmat sehingga mereka bisa menghasilkan hasil diskusi yang begitu menarik sehingga mereka bisa bertukar pikiran dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dengan model pembelajaran seperti ini bisa meminimalisir ketidakfokusan siswa karena dengan begitu mereka berkolaborasi dengan teman yang lain, tidak ada gangguan apapun karena ada pengawasan dari guru pembimbing. Dan begitu banyak lagi keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran menggunakan audio seperti ini. Mereka tidak jenuh dan lebih cepat menangkap presentasi yang sudah dijelaskan dalam audio tersebut. Setelah kalian selesai diskusi tersebut, kalian presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman. Di yang kedua dulu. Tiga tadi. Nanti rangkumannya ada apa dong? Biolog ya, jadi ada Bakar, Umar, kalian sudah makanya seperti apa biografi Abu Bakar, seperti apa biografi Umar, Utsman, dan begitu. Yang lainnya juga itu bisa dimulai? Dari Sayyidina Bakar.
ini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Hasan. Ibnu Hasan ini lahir pada tahun 573 Masehi, tepatnya tahun kelima setelah kelahiran Nabi. Beliau ini mempunyai sifat jujur dan mempunyai sifat hati. Beliau ini termasuk dari golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga mendapat gelar Zuhri yang berarti memiliki dua derajat. Mengapa demikian? Karena beliau ini meninggali dua putri Nabi. Yang pertama yaitu Sayyidah Ruqayyah dan yang kedua yaitu Sayyidah Zainab. Pada pertama Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan program Khalifah Umar dalam kedua wilayah Islam. Di sini melalui tim formatur yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Yakni di sini prestasi Utsman bin Affan yang pertama mengkodifikasi Mushaf Al-Quran, yang kedua merenovasi Masjid Nabawi, yang ketiga pembentukan anak lalu, dan yang terakhir perluasan wilayah Islam. Sayyidina Utsman bin Affan ini wafat karena dibunuh oleh orang yang identitasnya itu misterius. Setelah ditinjau isinya dia berasal dari keluarga yang tidak kuat dan kecewa dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau dibunuh saat membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Beliau meninggal dunia pada usia 82 tahun dan menjadi khalifah sekitar 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan kepada hasil diskusi dari kelompok 3 tentang Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya akan menjelaskan bulan biografi atau biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di kota Makkah dan Jumat dan bagi yang bersejarah di dalam sejarah Nabi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi dan 10 tahun sebelum masuk Nabi. Jadi Allah sudah juga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak dia Nabi akan dari itu, maka dia betul menjadi pemuda yang sempat dalam dan terbukti ini. Beliau merupakan salah satu orang yang sangat golongan Al-Awwalun karena dari jalur Islam. Beliau masuk Islam pada usia 10 tahun. Beliau juga merupakan salah satu orang sahabat yang dianggap masuk surga. Namun beliau memimpin pada kondisi yang tidak stabil karena pada saat itu ada pemberontakan di mana menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan juga banyak menolak yang tidak soleh. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang sahabat yang memiliki peran besar. Salah satunya yaitu beliau menggantikan Rasul waktu Rasul dikepung oleh para fakir Quraisy, yaitu ditentang ibunya. Beliau wafat karena dibunuh oleh ibu muda. Beliau menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Pada usianya yang 20 tahun dan waktu itu usia Fatimah masih 15 tahun. Beri tepuk tangan. Jadi mungkin untuk pertama kali ini kita hanya akan mempelajari tentang itu, dan minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang kekhalifahan dinasti. Namun sebelum belajar ini berakhir, saya akan menyimpulkan bahwa dari keempat khalifah tersebut yang ketika wafatnya itu secara murni, artinya tidak ada kejadian apapun, tidak ada kemungkinan atau yang lain, itu hanyalah ketika wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar, Utsman dan Ali itu semua wafatnya beliau dengan cara dibunuh. Kita kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari yang minggu yang akan datang adalah terjadinya ketahuan itu dimulai dari kepemimpinan Sayyidina Utsman. Karena apa? Karena ketika Sayyidina Utsman itu wafat itu tidak ketahuan siapa yang membunuh. Oleh karena itu itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Ayyubiyah. Jadi kenapa pada saat kepemimpinan setelah Sayyidina Utsman atau pada saat kepemimpinan Sayyidina Ali ada yang namanya dua perang besar. Yang pertama adalah perang Siffin, yang kedua adalah perang Jamal. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara saudara sepupu. Jadi Siffin itu saudara apa ya? Peperangan saudara. Jadi peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian perang besar yang kedua adalah perang Jamal. Jadi antara Sayyidina
Wahai